Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Teman-teman psikologi klinis, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang PPDGJ. PPDGJ adalah sahabat erat untuk teman-teman psikologi klinis. Sehingga yuk mari kita mengenal sedikit lebih dalam tentang PPDGJ. Teman-teman pasti sudah tahu ya apa kepanjangan dari PPDGJ. Ya, PPDGJ adalah singkatan dari pedoman, penggolongan, diagnosis, gangguan jiwa. PPDGJ. Teman-teman, ada beberapa perkembangan PPDGJ. PPDGJ pertama digunakan pada tahun 1973 hingga 1983. PPDGJ ini dibuat oleh The International Classification of Disease yang ke-8 menggunakan sistem numerik, yaitu numerik 290 hingga 315. Sedangkan PPDGJ kedua pada tahun 1983. Sistemnya sama seperti PPDGJ pertama, tetapi sudah lebih berkembang. Sistem numerik yang digunakan PPDGJ kedua sudah sampai 319 ya. Sedangkan konsep klasifikasi dan diagnosnya merujuk pada The Mental Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder. Diagnostik yang digunakan pada PPDGJ 2 ini menggunakan diagnostik multi-aksial. Sedangkan PPDGJ yang ketiga, PPDGJ yang saat ini biasanya kita gunakan menggunakan sistem alfanumerik F00 sampai F99. Diagnosis multiaksial yang digunakan biasanya diagnosis multiaksial menurut DSM-4 atau sekarang sudah sampai ke DSM-5. Konsep gangguan jiwa yang digunakan pada PPDGJ, istilah yang digunakan adalah gangguan jiwa atau gangguan mental ya. Jadi ketika kita akan menyebut klien kita dalam PPDGJ menggunakan istilah gangguan mental atau gangguan jiwa. Apa sih sebenarnya gangguan jiwa itu? Gangguan jiwa adalah sindrom atau perilaku seseorang yang secara klinis cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan sebuah gejala ya, seperti penderitaan distres atau hendaya atau disability di dalam satu atau bahkan lebih fungsi yang penting dari manusia. Jadi poinnya, konsep gangguan jiwa dalam PPDGJ adalah pertama, ada gejala klinis ya atau gejala perilaku. Yang kedua adalah gejala klinis yang ada menimbulkan distres seperti rasa nyeri, tidak nyaman. Kemudian poin yang ketiga adalah konsep gangguan jiwanya memiliki gejala yang menimbulkan disability atau ketidakmampuan seperti ketidakmampuan dalam merawat diri dan lain-lain. Sebenarnya apa ya manfaat dari PPDGJ? PPDGJ tidak hanya bermanfaat untuk psikiater, juga tidak hanya bermanfaat untuk psikolog, tapi teman-teman S1 atau yang sedang belajar di dunia psikologi tentu akan sangat dimudahkan dengan PPDGJ ini. Yang pertama manfaatnya adalah adanya pencatatan, dokumentasi, dan statistik. Nah, hal tersebut tentu sangat memudahkan kita ketika ada pencatatan yang jelas. Dengan adanya deskripsi yang jelas mengenai kondisi klien atau pasien, tentu memudahkan kita ya. Manfaat yang lain adalah adanya penyeragaman kode untuk membantu kesehatan. Lalu memberikan batasan operasional diagnosis gangguan jiwa. Manfaat yang lain adalah membantu konsultan untuk menjelaskan kondisi klien, sehingga PPDGJ ini menjadi rujukan untuk mengembangkan penelitian dan juga mengembangkan keilmuan. Oke, yang perlu teman-teman pahami tentang PPDGJ adalah pengelompokan gangguan jiwa PPDGJ berdasarkan gambaran klinisnya ya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan aerotik
Apa itu? Pendekatan aerotik itu tidak mengacu pada teori tertentu, ya. Tidak mengacu pada teori tertentu yang berkaitan dengan proses patofisiologisnya, kecuali memang untuk gangguan-gangguan yang sudah jelas, ya. Kemudian PPDGJ tidak menjadikan atau tidak menganggap gangguan jiwa adalah satu kesatuan yang tegas dengan batas yang jelas antara satu jiwa tertentu dengan gangguan jiwa lainnya. Hal ini bermakna setiap orang memiliki kondisinya masing-masing, sehingga walaupun sama-sama skizofrenia, tetapi gejala-gejala hingga penanganannya pun juga bisa berbeda. Nah, PPDGJ ini terdapat 100 kategori teman-teman, mulai dari F00 sampai F98, kemudian F99-nya adalah gangguan jiwa tidak tergolongkan. Wah, banyak juga ya. Yuk kita belajar PPDGJ. Teman-teman, yang bisa menegakkan diagnos dalam menggunakan PPDGJ adalah psikiater, psikolog, atau juga dokter yang memang memiliki izin untuk menegakkan diagnos menggunakan PPDGJ. Nah, yang perlu kita pahami adalah sebenarnya bagaimana sih proses diagnosis gangguan jiwa. Yang paling pertama adalah intake atau anamnesis. Apa itu? Intake atau anamnesis adalah informasi-informasi awal yang diperlukan oleh psikolog atau psikiater untuk menegakkan diagnos. Contohnya seperti apa? Pertama, apa alasannya klien tersebut datang ke psikolog, atau apa alasannya klien tersebut datang ke dokter. Kemudian bagaimana riwayat gangguan yang sekarang, bagaimana riwayat gangguan yang terdahulu, bagaimana riwayat tumbuh kembangnya, dan lain-lain. Setelah intake atau anamnesis dilakukan, lanjutlah ke pemeriksaan. Pemeriksaannya apa saja? Macam-macam. Ada psikotes, kemudian jika diperlukan ada secara fisik diagnostik, kemudian ada cek laboratorium atau radiologi, tergantung kebutuhan masing-masing klien. Setelah dilakukan pemeriksaan, barulah ditegakkan diagnosnya. Nah, diagnos ini ada beberapa aksis yang digunakan di PPDGJ. Ini dia aksis-aksis yang ada di PPDGJ. Karena PPDGJ menggunakan diagnosis multiaksial, kita perlu memahami apa sih sebenarnya aksis 1, aksis 2, aksis 3, aksis 4, dan aksis 5. Aksis 1 berisi tentang gangguan klinis. Jadi, gangguan-gangguan yang memang memperlihatkan atau menunjukkan kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis. Kemudian di aksis kedua adalah gangguan kepribadian atau bisa juga retardasi mental. Yang di aksis ketiga adalah kondisi medis umum. Sedangkan aksis yang keempat isinya adalah masalah psikososial dan lingkungan. Aksis yang kelima yaitu penilaian fungsi secara global. Nah, antara aksis 1, 2, dan 3 tidak selalu ada hubungan etiologik atau patogenesisnya. Hubungan antara aksis 1, 2, 3, dan 4 bisa sekali memiliki dampak timbal balik yang saling mempengaruhi. Nah, coba kita perhatikan satu persatu ya per aksis. Kalau teman-teman sudah memiliki buku saku PPDGJ, insya Allah akan lebih memahami apa itu aksis 1 dan bagaimana simptom-simptomnya. Aksis 1 itu berisi tentang F00 hingga F99. Ada gangguan mental. Gangguan mental itu juga macam-macam. Ada gangguan mental organik, ada gangguan mental dan perilaku, ada F20 hingga F29 itu ada skizofrenia, F30 sampai F39 itu ada gangguan perasaan atau mood atau afektif, F40 hingga F49 ada somatoform atau gangguan terkait dengan stres. Kemudian F50 hingga F59 ada sindrom perilaku dan macam-macam. Sekali lagi, ketika teman-teman sudah membuka-buka buku saku PPDGJ, insya Allah akan memudahkan
pemahaman teman-teman tentang aksis 1 ini. Nah, aksis 2 isinya apa? Masih ingat tadi aksis 2 isinya apa? Ya, aksis 2 isinya adalah gangguan kepribadian atau retardasi mental ya. Aksis 2 ini isinya F60 sampai F70 ya. F70 itu isinya tentang retardasi mental. F60-nya tentang gangguan kepribadian khas. F60.0 itu kepribadian paranoid. F60.1 itu gangguan kepribadian skizoid. F60.2 itu gangguan kepribadian disosial, dan masih banyak lagi. Semakin teman-teman membaca PPDGJ, semakin teman-teman memahami betapa banyak gangguan jiwa atau gangguan mental yang memang bisa teman-teman telusuri. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke aksis 3 ya. Aksis 3 ini digunakan untuk melaporkan kondisi medis ya, kondisi medis secara umum yang terakhir dari klien tersebut. Nah, kondisi medis itu secara potensial berhubungan dengan pemahaman dari gangguan seseorang. Tapi apabila tidak ada kondisi medis tertentu, maka pada aksis tersebut dituliskan non atau tidak ada, sehingga ketika teman-teman membaca aksis 3 kok non atau tidak ada, berarti tidak ada kondisi medis secara umum yang memang perlu dilaporkan atau dituliskan pada kondisi klien. Nah, contoh aksis 3, misalnya nih ada penyakit infeksi dan parasit gitu ya. Kemudian contoh yang lain adalah ada penyakit susunan syaraf, atau ada penyakit telinga, atau ada penyakit mata begitu. Nah, itu adalah kondisi-kondisi medis yang dicatatkan pada aksis 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke aksis 4. Aksis 4 ini digunakan untuk melaporkan berbagai problem psikososial dan lingkungan yang mempengaruhi diagnos, pengobatan, penanganan begitu ya. Problem-problem ini bisa merupakan peristiwa hidup yang negatif, atau masalah pekerjaan, atau masalah ekonomi. Contohnya bagaimana? Contohnya ada masalah ekonomi. Di masa pandemi ini, seseorang yang memiliki jabatan tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Nah, dia stres ya. Masalah ekonomi yang hadir adalah dia tidak memiliki cukup uang sehingga membuat kondisi stresnya semakin parah. Berarti di aksis 4 dituliskan masalah ekonomi. Bisa juga masalah pendidikan, masalah perumahan juga bisa, kemudian ada juga masalah akses dan pelayanan kesehatan. Bisa juga masalah primer support group, misalkan orang tuanya bercerai, seperti itu. Oke teman-teman, sampai juga kita di aksis 5. Aksis 5 ini melaporkan penilaian ahli ya. Penilaian ahli bisa psikolog, bisa psikiater, tentang taraf berfungsinya seseorang secara global atau secara umum. Biasanya di aksis 5 ini akan ada tulisan GAF. Apa itu GAF? Global Assessment of Functioning. GAF ini berfungsi untuk merencanakan penanganan, mengukur dampak pengobatan, hingga memperkirakan atau memprediksi hasil terapi dan taraf pemulihan. Nah, di aksis 5 ini contohnya seperti apa? Contohnya adalah isi-isi dari GAF, mulai dari 100 hingga 39 ke bawah ya. Ada juga yang sampai GAF 10, tergantung bagaimana levelnya. GAF 100 sampai 91 bermakna gejala tidak ada atau fungsinya maksimal. Jadi ketika seseorang dituliskan aksis 5-nya GAF 100, berarti tidak ada gejala sama sekali. Semua fungsi, baik itu fungsi sosial, emosi, masih bisa digunakan dengan maksimal. GAF 90 sampai 81 itu gejala minimal, berarti fungsinya baik, bisa berfungsi dengan baik. GAF 80 hingga 71 itu gejalanya sementara dan dapat diatasi.
Dan selanjutnya sampai GAF 40 sampai 39 itu ada disabilitas dalam beberapa realita. Ada juga disabilitas berat dalam beberapa fungsi. Semuanya tergantung pada level GAF. Ada di buku saku PPDGJ. Oke teman-teman, ini adalah contoh penulisan diagnosis multiaksial menggunakan PPDGJ ya. Katakanlah nama kliennya adalah Mawar ya. Mawar, setelah dilakukan pemeriksaan mulai dari intake hingga tegaknya diagnos, lahirlah sebuah catatan diagnosis multiaksial. Mawar dikatakan dalam aksis 1, dia mengalami F20.0, artinya skizofrenia paranoid. Nah, kita bisa tahu F20.0 itu apa, F20.1 itu apa. Itu ada di buku saku PPDGJ. Kemudian aksis 2-nya si Mawar ternyata F60.0. Apa itu? Oh, dia mengalami gangguan kepribadian paranoid gitu ya. Nah, aksis 3-nya setelah melakukan pemeriksaan medis karena aksis 3 ini terkait dengan kondisi fisik, ternyata Mawar mengalami penyakit syaraf. Di aksis 4, Mawar mengalami masalah pertemanan yang setelah ditelusuri, Mawar ini bermula adanya traumatik karena korban bullying. Oke, nah di penulisan diagnosis multiaksial aksis 5-nya si Mawar mendapatkan level GAF 60. Apa itu maknanya? Berarti gejala-gejala yang terjadi di Mawar adalah gejala sedang. Ini adalah contoh penulisan diagnosis multiaksial untuk Mawar. Baik teman-teman, gimana rasanya belajar PPDGJ? Oh, ternyata yang namanya gangguan mental atau gangguan jiwa itu banyak sekali ya jenis-jenisnya. Semoga dengan yang sedikit ini bermanfaat dan teman-teman semakin paham ketika melihat diagnosis yang menggunakan PPDGJ. Semangat pagi!